Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Mentari dari kelas 2C Prodi PAUD. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang subjek pendidikan dalam Al-Quran. Subjek pendidikan sangat berpengaruh sekali kepada keberhasilan atau gagalnya pendidikan. Subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dan memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Subjek pendidikan yang dipahami kebanyakan para ahli pendidik adalah orang tua, guru-guru di institusi formal atau di sekolah maupun non-formal dan lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan pertama atau tarbiyatul awal yang kita pahami selama ini adalah rumah tangga atau orang tua. Sebagai seorang muslim, kita harus menyatakan bahwa pendidik pertama manusia adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah. Sebagaimana dapat kita lihat dalam surat Al-Alaq ayat 4-5 yang berbunyi, Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya yang mengajar manusia dengan perantara kalam, dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Dari penjelasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa subjek pendidikan adalah seorang atau sesuatu yang telah mengajarkan kita ilmu. Seorang ini bukan hanya seorang guru, tapi siapapun atau apapun yang dapat mengajar kita. Pendidikan yang pertama kali terjadi dalam ruang lingkup yang sangat sederhana, yaitu keluarga. Subjek pendidikan adalah orang tua, terutama ibu. Kita dapat memperoleh ilmu dari mana saja, seperti lingkungan, masyarakat, alam, dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, subjek pendidikan berdasarkan Al-Quran. Dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan, yang artinya Tuhan yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia yang menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Tafsir ayat sebagai berikut. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Ar-Rahman sebagaimana sudah diketahui adalah yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Kasihnya tak pilih kasih. Jangankan manusia, hewan yang melata di atas bumi ini pun dia jamin rezekinya bila berusaha. Karena itu dia mengasihi manusia yang kafir atau yang jahat sekalipun. Tentu saja kasihnya itu tanpa sayangnya atau ar-rahi. Sayangnya itu hanya untuk orang baik dan diberikannya terutama nanti di akhirat. Sementara itu kasihnya hanya di dunia. Penyebutan Tuhan dengan nama Ar-Rahman itu mengejutkan masyarakat jahiliyah Arab. Sebabnya antara lain, pertama, nama itu menggugah mereka karena selama ini mereka memahami bahwa Tuhan itu sesuatu zat yang maha dahsyat yang perlu ditakuti. Kedua, nama itu menarik hati mereka karena dinyatakan sebagai yang maha kasih atau yang menyejukkan hati mereka. Tafsir ayat yang kedua, Allamal Qur'an, artinya yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi-Nya Muhammad. Cara mengajarinya, Allah mula-mula mengajarkan kepada Jibril atau Jibril menyampaikannya kepada Nabi. Setelah itu Nabi menyampaikannya kepada para sahabat dan para sahabat menyampaikan kepada umat manusia. Mengapa Al-Quran disebut pertama sekali? Hal itu karena dalam surat ini Allah menyebut banyak sekali nikmatnya kepada manusia. Sementara itu Al-Quran adalah nikmatnya yang terbesar karena berisi ajaran-ajaran yang perlu sekali dipedomani untuk keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Tafsir ayat yang ketiga, Khalaqal insan, Dia menciptakan manusia. Begitu juga penciptaan manusia khusus disebutkan di sini dan juga di awal karena manusia adalah makhluknya yang paling mulia.
Hanya manusia yang memiliki jasmani yang paling sempurna dengan otak dan panca indera yang sempurna pula. Di samping itu hanya manusia yang berdiri tegak di tangannya lepas dengan pengetahuan. Sementara itu dengan tangan lepas manusia dapat merealisasikan ilmu pengetahuannya yang melahirkan teknologi. Terlebih lagi hanya manusia yang memiliki kalbu. Dengan kalbu manusia dapat menerima agama lalu bermoral dan bertuhan. Hanya manusia yang teknologi serta manusia beragama lalu bertuhan dan bermoral. Tafsir ayat yang ketiga. Allamahul bayan, artinya mengajarnya pandai berbicara. Allah juga memberi manusia kemampuan bicara, hanya berbicara tetapi juga kemampuan menjelaskan pikirannya. Lebih dari itu, tidak hanya menjelaskan pikirannya tetapi juga kemampuan logika berteori. Al-bayan adalah ekspresi baik dengan perbuatan, perkataan ataupun pikiran. Nilai-nilai pendidikan. 1. Allah adalah Maha Guru pertama dan utama umat manusia. Yang dia ingatkan pertama kali adalah Quran. Yang kedua, setelah Al-Quran, maka yang diajarkan Allah pertama kali kepada manusia adalah kemampuan menjelaskan atau ekspresi. Dalam kurung al-bayan. Implementasi nilai-nilai pendidikan. 1. Kemaha-pengasihan Allah dapat dinamakan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah itu Maha Kaya. Yang kedua, kesadaran itu dapat ditumbuhkan dengan metode ceramah, diskusi, teladan, metode proyek, dan sebagainya. Mengenai metode proyek, lihat mungkin kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.